bagaimana teman-teman semua yang sekarang lagi kuliah, lagi mau kuliah, baru lulus kuliah, lagi kerja, kalian menjadi seorang eksportir. Dan selalu gue bilang eksportir itu nggak perlu punya barang pribadi. Kalian bisa bekerja sama dengan orang-orang yang ada di daerah kalian. Gue juga bilang ke teman-teman semua yang sekarang menjadi eksportir, kalau kalian di Jogja, kalian gak usah berpikir mau ekspor lada di Belitung. Gue sih tidak merekomendasikan, meskipun itu hak-hak kalian. Kenapa? Be a local hero itu adalah jawaban yang paling tepat buat seorang eksportir. Jadi pahlawan lokal di daerah kalian sendiri. Misalnya apa? Di Jogja ada industri kulit, di Jogja ada pengrajin, di Jogja ada kerajinan tangan dan lain sebagainya. Kenapa enggak itu yang kalian coba eksplorasi untuk kalian jualkan ke luar negeri? Wah, bisa ekspor mau ngapain nih? Gue paham banget banyak teman-teman semua yang mau ekspor tapi dalam jumlah yang sedikit. Itu nggak satu orang, itu banyak banget yang kayak gitu. Makanya sekarang Bisa Ekspor sedang melakukan tahap kerjasama dengan Pelindo untuk menyiapkan gudang buat kalian nih yang mau ekspor sedikit. Loh, kok Julio konsepnya kayak gimana? Konsepnya kita bakalan gabungin barangnya sama teman-teman UMKM yang lain. Nah, tempat penyimpanan gudangnya itu ada di video ini. Keren ya, raknya tinggi-tinggi. Jadi gue pengen bilang ke kalian, ini baru bukti nyata Bisa Ekspor mau majuin UMKM Indonesia. Selain belajar edukasi ekspor di aplikasi Bisa Ekspor, beberapa bulan ke depan Bisa Ekspor punya ekosistem lengkap. Dan gue boleh bilang, ekspor, wah mudah banget. Kalian pengen ngebahas cupang, ekspor cupang. Kalau kalian pengen jualan ekspor barang hobi, ini kalian masuknya ke komunitas. Nah, kalau kita bicara komunitas paling banyak itu di Facebook. Untuk pengirimannya sendiri sebenarnya itu gampang banget. Ada jasa pengiriman logistik khusus ikan. Contoh ya, kalau misalnya ikan ini dikirim ke Singapura, satu ikan itu paling harganya cuma 20 sampai 30 ribu per ton. Jadi kalau kalian pengen ekspor cupang, kalian bisa ikut grup Beta Fish India, Beta Fish Singapura, Beta Fish Amerika. Itu banyak banget pembelinya di sana. Nah, gue sekarang pengen ngebahas cupang, ekspor cupang. Kalau kalian pengen jualan ekspor barang hobi, ini kalian masuknya ke komunitas. Nah, kalau kita bicara komunitas paling banyak itu di Facebook. Untuk pengirimannya sendiri sebenarnya itu gampang banget. Ada jasa pengiriman logistik khusus ikan. Contoh ya, kalau misalnya ikan ini dikirim ke Singapura, satu ikan itu paling harganya cuma 20 sampai 30 ribu per ton. Jadi kalau kalian pengen ekspor cupang, kalian bisa ikut grup Beta Fish India, Beta Fish Singapura, Beta Fish Amerika. Itu banyak banget. Bahwa gue selalu taruh di otak gue, di mindset gue, bahwa jangan pernah pikirin punya bisnis di seluruh dunia kalau kalian bangun tidur kalian nggak beresin kasur, nggak beresin selimut. Menurut gue, kalau kalian itu aja nggak beres dan kalian mau mimpi jadi eksportir sukses, kalau tempat tidur kalian aja kalian nggak beresin ketika kalian bangun tidur, karena sebenarnya itu adalah satu masalah yang kalian harus selesaikan ketika kalian buka mata. Jadi kalau misalnya di depan mata nggak kalian beresin, gimana kalian berpikir mau perusahaan yang besar? Namanya Erik Andika, ini katanya untuk ngingetin gue supaya gue nggak lupa sama dia. Jadi ini sebenarnya miniatur kontainer kiriman dia pertama kali. Gila, sumpah gue terharu banget. Kalau gue denger ceritanya gue sangat-sangat termotivasi. Sebelumnya dia kerja di travel agent, tapi karena pandemi travel agent ini kan susah bisnisnya. Sampai akhirnya dia harus keluar dari travel agent. Coba usaha jualan minuman, jualan makanan tapi nggak jalan. Sampai akhirnya katanya dia ketemu sama komunitas Bisa Ekspor di TikTok dan dia coba untuk ikut bergabung. Gue gak nyangka banget dalam waktu beberapa bulan doang dia bisa ekspor satu kontainer ke India. Video ini diambil akhir tahun lalu. Dan sekarang bisnisnya kurang dari 1 tahun berjalan, omsetnya udah ratusan juta sampai miliaran rupiah per bulannya. Dan Bro Erik selalu bilang, kalau dia bisa, kita juga pasti bisa. Yang penting tekun, disiplin, dan kerja keras. Dan gue pengen bilang ke kalian, ekspor itu gak sesusah yang kalian bayangkan. Gue terharu banget karena dikasih hadiah sama. Sebenarnya kalau mereka udah jalan satu kali, Bu, itu mereka bisa kedua, ketiga, omset mereka udah ratusan miliaran. Betul. Kalau misalnya pakai PT perorangan ini mungkin apa harganya apa beda? Jauh beda. Karena di sana kemungkinan besar ini sistemnya belum bisa kita gunakan. Tapi memang regulasinya sudah ada. Ini rencana pemerintah lah ya. Regulasinya sudah ada. Hanya sistemnya aja yang belum ketok palu. Tapi kalau nggak salah mau launching kok sebentar lagi. Nah, itu tuh modalnya tuh cuma kita buat sertifikat pendaftaran secara elektronik aja, Pak. Kemungkinan nggak ada akta, orang sendirian.
Iya juga sih. Apa Nggak ada RUPS, Nggak ada. rapat umum pemegang saham. Saham nggak ada. Nggak ada bedanya dengan izin usaha mikro kecil. Kalau menurut saya seperti itu. Barang yang biasa kita buang malah laku banget di Amerika. Yes, barangnya adalah gedebok pisang. Barang ini nih sepotong kecil kayak gini harganya $5,85, yang artinya kurang lebih 100.000 untuk satu potongan kecil kayak gini. Gila, kok bisa sih? Ya bisa lah ya, selama kalian ngerti caranya ekspor barang apapun kan selalu gue bilang bisa diekspor. Habis itu gue cari manfaatnya, ternyata itu buat detox pencernaan. Itu adalah untuk mengobati batu ginjal. Siapa yang sangka yang gini dibuang buat mengobati batu ginjal? Yang ketiga adalah menurunkan berat badan. Jadi kalau kalian tahu orang Amerika itu kan makannya junk food dan mereka gemuk-gemuk, nah mereka menurunkan berat badannya pakai ini. Yang keempat, mengontrol kolesterol. Yang kelima, menyembuhkan asam lambung. Nah, orang Amerika itu kalau minum itu di juicer pakai kayak gini. Jadi gedebok pisangnya dimasukin di atas, terus udah gitu keluar intisarinya aja. Jadi cek. Jadi ini punya salah satu member komunitas Bisa Ekspor. Namanya Maestro Mineral Mandiri. Jadi mereka sekarang memproduksi Coco Rope, Coco Fiber, dan Coco Pit. Coco Rope itu adalah yang ini, tali serabut kelapa. Dan bayangin setelah mereka belajar di Bisa Ekspor, sekarang mereka udah bisa ekspor ini ke seluruh dunia. Gak tanggung-tanggung, profit mereka ratusan juta per bulannya. Mereka juga bermula dari hal yang sederhana banget. Bisa kerja sama dengan yang punya pabrik, bisa jualan ini ke seluruh dunia. Itu tanpa modal guys, tanpa modal. Kalau kalian berpikir tanpa modal itu nggak mungkin, ya udah nggak apa-apa. Biar kita yang bilang mungkin itu yang nikmatin hasilnya. Congrats Maestro. Ekspor tali serabut ini punya salah satu member komunitas Bisa Ekspor. Bisa diekspor. Marketnya tuh gede banget di Amerika dan di Eropa. Itu ekspornya harus file. Nah filenya itu bisa 500 gram, 240 gram, sampai 1 kilo. Dan itu harus di frozen. Harus di vakum. Setelah kalian ekspor. Itu expired date-nya 1 tahun. Data yang gue dapat dari BPS, Badan Pusat Statistik, di tahun 2019, 1 tahun ada $6,7 juta untuk 3.470 ton. Jadi kalau misalnya dari $6,7 juta untuk 3.470 ton, gue bisa mengasumsikan 1 ton itu senilai $1.642 per ton. Yang artinya 1 tonnya itu kurang lebih 27,9 juta. Artinya per kilonya itu 27.900. Nah kalau gue dapetin lele di pasaran, itu harganya sekitar 16.000 sampai 25.000 untuk 1 kilonya. Lele TVP kalian jangan di scroll dulu. Ada good news di belakang video ini. Kalau lo pengen ekspor kentang, lo bisa pakai kontainer ini. Ini namanya kontainer river pendingin supaya nggak cepet busuk. Dan banyak banget permintaan fresh potato atau kentang segar. Dan kalian tau nggak, permintaan ekspor kentang asal Sumut ini lagi naik daun. Yang paling penting sekarang kalau lo pengen ekspor sayur-sayuran termasuk kentang, lo harus paham ini kentang itu tahan berapa lama. Gue juga nggak bisa ngomong di video ini, gue takut salah. Ini yang lo harus pelajari soal product knowledge. Tapi kalau misalnya lo udah dapat supply-nya, lo udah pelajarin semuanya, sebenarnya yang lo butuh ini kan? Ini kan yang lo butuh. Kalau lo pengen belajar lebih lengkap soal ekspor, lo bisa langsung download aplikasinya di Play Store dan App Store, namanya Bisa Ekspor. Bisa belajar ekspor lengkap banget di sana. Kalau ini ajarin ekspor dong, jangan cuma bikin video sama bicara. Masa gue nggak boleh bikin video sama nggak boleh ngomong? Jadi harus gimana? Lo kalau belajar ekspor ada aplikasinya namanya Bisa Ekspor di Play Store sama di App Store. Di TikTok yang mengedukasi. Masa nggak boleh bikin video sama nggak boleh ngomong? Jadi harus gimana? Harus gini, ha? Ini aja masih ngomong. Ini role model lo di dalam dunia ekspor siapa sih, Ko Julio? Ini salah satu role model gue di dalam dunia ekspor. Dan for your information, sebenarnya Bapak Presiden kita itu pro ekspor banget dibandingkan impor. Karena beliau itu sebenarnya adalah seorang eksportir. Bermula dari membuat sebuah perusahaan namanya CV Rakabu. Lokasinya ada di Solo dan mengekspor mebel dari kayu. Gue berani jamin Pak Presiden kita itu akan selalu support eksportir. Nggak akan pernah lupa beliau dengan ekspor. Karena sebenarnya nama Joko nggak bisa kemana aja ke seluruh dunia. Tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah ini yang jadi alasan mereka. Kok gue mah nggak mungkin bisa kayak lo, karena gue nggak bisa bahasa Inggris. Pertanyaannya, apakah bahasa Inggris itu sepenting itu? Selama bahasa Inggris itu jadi bahasa komunikasi seluruh dunia yang internasional ya penting lah. Nah sekarang pertanyaan gue adalah, apakah belajar bahasa Inggris sesusah itu? Sebenarnya sih dibilang susah sih nggak susah, dibilang gampang sih nggak gampang. Cuman satu,
kelemahan bangsa kita nih, bangsa tercinta ini nggak pede. Gue berpikir gini, gue nggak akan pernah bisa punya bisnis di seluruh dunia kalau ngomong bahasa Inggris aja gue masih nggak bisa. Belajar bahasa itu dimulai dari repetition sampai dapat confidence, sampai jadi habit. Man, bajunya buatan Indonesia. Izin Stitch ya. Mau sedikit kasih informasi kalau memang konsep kerjanya Nike dan Adidas, Puma dan lain sebagainya emang kayak gitu. Jadi beberapa pabrik di Tangerang, memang mereka memproduksi beberapa brand besar. Nggak cuma Adidas sama Nike, tapi juga Uniqlo, H&M, Zara, Pull&Bear, dan semuanya rata-rata dibikin di Indonesia. Yang pertama memang kita harus bangga karena memang kualitas pekerjaan dari orang-orang Indonesia itu bagus-bagus. Mereka sendiri mengakui untuk pekerjaan jahitan memang orang Indonesia itu udah nggak ada lawan. Dan yang kedua adalah cara mereka ini cross-selling antar negara untuk meminimalisir namanya produk KW. Tapi yang kita harus ingat, boleh bangga, tapi di situ tertera made in Indonesia, bukan brand Indonesia. Mereka bikin sebuah pabrik di sini untuk sebuah alasan. Tapi terima kasih juga untuk buka lapangan kerja. Tapi yang gue salut adalah brand lokal kayak Erigo ini, mereka sekarang lagi masuk ke pasar Amerika. Ini baru Belanja jauh-jauh ke Jerman. Mas, jangan dibuang-buang dong tampahnya. Sayang banget, itu kan mahal. Lo kalau nggak percaya ini aja aku simpen lo punyaku. Ini nih mahal, jangan digelindingin terus masuk ke selokan, jangan. Ini tuh namanya bambu wall art. Buat taruh di atas kasur sebagai pajangan. Harganya $300 atau 4,5 juta. Janganlah 4,5 juta dibuang-buang ke selokan. Sayang banget. Siapa yang udah tahu video tadi? Bercandaan sih, kirim air bersih ke Afrika. Tapi gue pengen ngajarin sebuah hal dari video yang tadi. Di video tadi kan dikirim pakai kardus kayak gini. Terus sadar nggak kalian tadi di kotaknya ini tuh ada stiker. Artinya gue mengasumsi kalau misalnya kotak itu dikirim pakai air freight. Air freight itu beda dengan ocean freight. Kalau air freight itu kirimnya pakai pesawat. Dan biasa kalau kiriman pakai air freight, gue paling sering banget pakai DHL. Khususnya untuk pengiriman sampel produk. Mungkin di video yang tadi dia lagi ngirim sampel air bersih ke Afrika. Karena nyatanya di dunia ekspor sebenarnya kalau misalnya buyer minta sampel itu hal yang biasa. Dan informasi buat kalian, kalau kalian ngirim barang satuan itu ke luar negeri sebagai sampel produk, sebenarnya nggak susah kok, itu udah kayak kalian kirim barang pakai JNE. Kalian bisa booking di website si perusahaan logistik tersebut, atau kalian bisa langsung datang ke kantor mereka yang terdekat sama rumah kalian.